Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mas coba dicolokkan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwas sekalian, kita langsung masuk ke buku di bab ke-6. Ya. Perlu diketahui bab 6 ini mencoba untuk membahas, mengupas buku ini ya. Ini yang kemarin saya katakan ini adalah buku perdebatan Wali Songo seputar ma'rifat. Ini aslinya buku berupa lontar atau rontal yang ditemukan di Italia. Dan rontal atau lontar itu ada 23 keping. Ya, bentuknya kayak begini. Itu ada di ini, dan ini adalah teknik penulisan dulu sebelum ditemukan kertas. Bahkan penulis zaman dulu rata-rata seperti ini. Pada abad-abad 14, bahkan sebelumnya juga, kalau di Mesir itu pakai kertas papirus ya, kertas yang dibuat dari daun. Kalau di Indonesia, Jawa itu raja-raja dulu bersurat dengan lontar, rontal itu biasa itu ya. Bahkan penulisan apapun itu dibukukan di lontar. Nah, tulisan ini dianggap merupakan dokumen penting karena kerupak Ferrara ini atau lontar ini mengandung ajaran yang betul-betul kita jamin orisinal, otentik, ajaran Wali Songo. Dan ketika membaca secara detail, kemudian kita komparasikan dengan ajaran yang beredar saat ini, maka kita pastikan telah terjadi distorsi ajaran Wali Songo besar-besaran. Jadi yang didistorsi itu bukan hanya sejarah. Jadi distorsi atau pendangkalan atau pembelokan tentang Wali Songo itu mencakup ajarannya, sejarahnya, dan juga dakwahnya. Makanya di sini saya tegaskan telaah kritis seputar ajaran sejarah dakwah Wali Songo. Nah, pada awalnya kerupak Ferrara ini disinyalir sudah sampai ke Italia itu pada abad-abad 16-17, dibawa oleh misionaris Roma atau misionaris Roma Katolik atau mereka-mereka yang berkunjung ke Indonesia kemudian mendapatkan buku ini secara sah.
tidak melalui pencurian atau pengambilan secara tidak sah. Nah, lontar atau rontal ini panjangnya 40 cm. Panjangnya ya. Kemudian lebarnya itu 3,4 cm. Jadi enggak lebar ya. Ini kalau panjang 40 cm. Karena daun lontar itu panjang-panjang, tapi enggak mungkin lebarnya itu sampai ini lebih dari 45 cm. Tuh. Nah, perlu diketahui bahwa para wali ini telah berkali-kali melakukan sarasehan. Tidak hanya sekali dua kali. Dan dari sini juga kita bisa simpulkan bahwa Wali Songo itu bentuknya adalah organisasi. Jadi organisasi yang membentuk satu kesatuan dakwah, kesatuan kerja, kesatuan visi misi tujuan untuk menyebarkan dakwah di Indonesia. Dalilnya ini sarasehan ini diadakan di Giri Kedaton, dan para ahli sejarah mensinyalir pertemuan ini tidak sekali dua kali. Bahkan pernah diadakan juga di Cirebon, pernah juga diadakan di tempat Sunan Bonang, pernah juga diadakan di tempat Sunan Bentong. Ya. Untuk memutuskan secara bijaksana, secara benar, apakah makrifatnya Siti Jenar ini benar-benar sesat, terus kemudian hukuman apa yang pantas untuk ditimpakan kepada Siti Jenar ini. Gitu. Ini menunjukkan nggak sulit untuk memutuskan itu, karena mungkin pengaruh dakwah nanti kalau membunuh orang Islam, orang-orang non-Muslim, Buddha, Hindu, nanti jangan-jangan terfitnah. Loh, ini ke orang Islam, sesama Islam kok bunuh-bunuhan. Makanya juga kenapa Rasulullah SAW ketika itu tidak mudah menghukum orang-orang munafik. Karena itu permasalahannya. Ya. Nah, hadirin sekalian, kita langsung masuk ke dalam kitabnya saja. Antum nanti untuk muqaddimahnya ini atau pengantarnya ini antum baca sendiri. Ya. Ini saya kutip lengkap di buku ini, jadi antum nggak punya buku asli ini juga ada di sini semua. Cuma kalau ada orang yang ingin mendapatkan bukti bahwa buku ini aslinya. Tapi ini asli dari terjemahan. Jadi ceritanya lontar ini setelah ditemukan oleh beberapa orientalisme, dicoba untuk diterjemahkan ke dalam bahasa ini selain Kawi. Ternyata setelah dianalisa, ini adalah bahasa Sangsekerta Kawi Jawa kuno. Akhirnya dicarikan orang ahli bahasa Kawi di Indonesia, tidak ketemu. Tahun 1928. Sebelum kemerdekaan. Kemudian akhirnya dikirim ke Leiden, Belanda. Ya. Itu lama tidak ditemukan, bahkan baru diterjemahkan oleh Profesor Dr. Drewesini. ini Profesor Dr. G.J.W. Drewesini, ahli bahasa Kawi Sangsekerta. Diterjemahkan tahun 1978. Tuh, hasilnya ini. Ya. Kemudian baru setelah tahun 2002 diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ini hasilnya. Itu ya. Nah,
Terjemahan ini pun dikutip bahasa aslinya tapi sudah dilatinkan, tidak pakai bahasa Honocoroko itu. Ya. Nah, antum lihat halaman 350. Nah, ini kita bedah satu persatu ungkapan daripada isi buku tersebut yang membedar hasil sarasean. Ya, niko sakatahing para wali sami apa guneman, berarti ini bahasanya para wali mengadakan sarasehan. Paguneman itu artinya bicara. Ya, ing kiri gajah. Jadi tampaknya gelar gajah itu tidak sembarangan orang diberikan. Jadi kalau ada orang tukang sapu menamakan dirinya gajah, ya diketawain, gajah pun ketawa, kan gitu. Jadi makanya Gajah Mada itu. Jadi gajah itu gajah, mada itu tangkas. Nah, di sini adalah kiri gajah ing Gunung Kedaton. Itu gunung karena memang bukit tinggi, ya. Saya lihat ke sana. Kang panagunemaken tingkahing mangarifat. Berarti sarasehan ini membahas ma'rifatnya Siti Jenar yang disinyalir sesat. Ya, walaupun beberapa pembela Siti Jenar itu dihukum wali karena bukan sesatnya, tapi karena mengajarkan sesuatu pengajaran yang orang awam itu belum bisa menerima karena masih baru masuk Islam. Tapi ini hanya pembelaan. Karena setelahnya dia mengatakan bahwa ma'rifat yang diusung Siti Jenar itu adalah thariqat falsafi wahdatul wujud. Panteisme yang mengatakan bahwa saya adalah Tuhan, Tuhan itu saya. Jadi tidak benar bahwa Wali Songo menghukum mati Siti Jenar itu karena menyebarkan ajaran yang belum bisa diterima awam, dan katanya Wali Songo ini iri ketenaran dan juga popularitasnya Siti Jenar yang sangat melesat. Itu. Ini adalah pelecehan. Masa orang-orang alim ulama seperti itu iri, ya dengki itu kan, dan menghukum mati orang tanpa dasar. Apalagi sarasehan dilakukan berkali-kali, ya. Dan bismillah. Saya juga hadirin sekalian sedikit menganalisa, ya, betapa semangatnya orang-orang dulu di dalam menyebarkan Islam. Coba bayangkan, Pak, fasilitas yang mereka miliki apa? Coba, bisa ketemu di kiri. Ya, kalau Bentong itu tinggalnya di Jawa Barat, Karawang. Sunan Gunung Jati di Cirebon. Sunan Bonang itu di Tuban. Dengan perjalanan yang sangat minim, fasilitas transportasinya juga nggak mungkin sehebat sekarang. Mereka bisa ketemu. Nah, antum di sini kayak apa fasilitas? Kenapa nggak bisa ketemu? Bukan karena sulit, bukan karena semata sibuk. Emang mereka itu orang-orang bukan sibuk? Gitu. Para wali itu istrinya rata-rata 2-3 kok. Gitu. Iya. Nggak ada yang punya istri satu kayak antum. Gitu. Ya, cemen. Itu kan gitu. Ada. Tapi mereka bisa kumpul. Coba bayangkan di Giri, kumpul lagi di Cirebon, kumpul lagi di Demak, ya. Dan coba bayangkan bagaimana Sunan Kalijogo mengerahkan 500 tukang untuk membangun Masjid Citarasa yang ada di Cirebon itu.
ya, dengan kayu-kayu jatinya yang berkualitas super itu. Terus bagaimana membangun Masjid Demak juga. Dan Masjid Demak itu Masya Allah, sampai hari ini kayunya itu nggak ada yang keropos satupun. Itu. Dan bagaimana arsitek zaman itu sudah membuat satu bangunan supaya tidak kena gempa atau mungkin terjadi abrasi karena pinggir laut, dibikin tiang tatal menurut istilah orang awam yang seneng keramat-keramatan itu, tapi sebetulnya baloknya segede-gede ini, ya, dibikin susun seperti ini, membentuk tiang, dan hanya nggak semuanya, nggak sampai bawah, itu. Ini menunjukkan bahwa arsitek yang cukup bagus pada zaman itu. Dan yang lebih menarik lagi, bagaimana mereka dulu itu menegakkan kayu-kayu besar itu, belum ada teknologi keren. Itu kan gitu. Lanjut, Kang Karihin Pangeran Ing Bonang, berarti di sini Sunan Bonang itu punya pengaruh tinggi setelah Sunan Giri, karena zaman kewalen ini atau kewalian ini dipimpin oleh Sunan Giri. Kenapa? Karena Sunan Bonang itu ulamanya para wali. Makanya di tengah mereka itu dikatakan raja ilmu. Makanya kalau kita baca bukunya kemarin, Handbook Van Bonang, itu tampak sekali keulamaannya. Tampak sekali keilmuannya yang sangat mendalam. Penguasaannya bahasa Arab, penguasaannya terhadap buku-buku bahasa Arab itu sangat tinggi. Yang menarik, rujukan utama kitab Handbook Van Bonang kemarin itu adalah 2 kitab. Ya. Untuk akhlaknya merujuk kepada Ihya Ulumuddin, untuk akidahnya merujuk ke dalam kitab Tamhid. Tamhid itu karangan Abu Syakur As-Salimi. Dan buku ini saya cari kurang lebih 3 tahun, alhamdulillah ketemu. Ya. Saya temukan di Turki dan dicetak oleh Kementerian Agama Budaya Turki, dan alhamdulillah karena ketika itu hanya tinggal satu-satunya dua buku, saya beli semua, dan alhamdulillah saya simpan. Maksud saya kalau ada waktu ana mau bedah menjadi buku Primbon Sunan Bonang, ya. Tapi sampai hari ini belum keturutan, ya. Mudah-mudahan nanti bisa terwujud, karena bukan malas, ya. Sekarang masalahnya gairah untuk membaca buku ini kalah dengan sosmed. Makanya orang sekarang ini malas membaca buku itu tinggi sekali. Makanya minat baca tinggi, buktinya scroll WA itu paling rajin, tapi daya baca yang rendah. Itu baca baru 20 menit aja udah ngantuk. Itu ya. Oke, lanjut. Jadi Kang Karihin, berarti Karihin di sini yang pertama. Jadi bahasa Karihin itu berarti bahasa Kawi kuno. Kaping kalih Pangeran Ing Mojagung, ya. Ini yang tidak lain adalah Abu Hurairah, yang dipanggil orang-orang Jawa Burereh. Jadi kalau ada Sunan Burereh, itu yang dimaksudkan Abu Hurairah. Itu. Kemudian kaping 3 Pangeran Ing Cirebon. Nah, ini Sunan Gunung Jati disebut, yang asalnya atau tinggalnya di Cirebon, ya. Kaping 4 Pangeran Ing Kalijogo, itu ya. Jadi Kalijogo ini sudah menjadi nama daerah, berarti Raden Syahid nama aslinya, Kalijogo ini daerahnya. Walaupun di otak-atik apakah Kalijogo ini nama
atau tempat, karena yang lainnya semuanya ini disebut tempatnya semua. Contoh, Pangeran ing Mojagung berarti tinggalnya di Mojagung, Pangeran ing Bonang berarti tinggal di Bonang, daerah Tuban sana, Bonang. Terus kemudian Pangeran Mojagung ke Pangeran Cirebon berarti ini Pangeran ing Kalijogo. Ya itu kan gitu. Kaping 5 Syekh Bentong. Nah ini ya. Kaping 6 Maulana Maghribi, kaping 7 Syekh Lemah Bang. Itu kaping 7. Kaping 8 Pangeran ing Giri Gajah ing Giri Kedaton. Tuh. Duk paguneman ing dina Jumungat. Berarti pertemuan sarasehan ini dilakukan hari Jumat. Tanggal ping 5 ing wulan Romelan. Jadi hari kelima bulan Romelan. Tahun Wawu. Nah ini masih belum banyak yang mengetahui tahun Wawu itu tahun berapa. Karena orang-orang dulu itu belum mengenal tahun 1900, 1800 nggak kenal. Yang kenal tahun Abajadun Hawazun Wawu ya, karena itu sarasehan itu berlangsung pada hari Jumat tanggal 5. Nah ini dalam membuka sarasehan Sunan Giri berkata kepada para wali nih, nah ini YouTube. Oke. Coba untuk melihat ini pembukaan yang dibuka oleh Sunan Giri sebagai ketua para wali dan juga dia sebagai ketua sarasehan. Jadi ketua sarasehan tersebut. Nah ini Masya Allah Pak, bagaimana bijaksananya dan kata-kata yang mengandung nasihat mendalam dari Sunan Giri. Di dalam pembukaan, penedo malih prasana sadoyo den sami amicoro tingkahing mangarifat. Jadi saya minta semua sepakat kepada saudara-saudara sekalian untuk membicarakan masalah makrifat ini. Tuh. Sampun dados parebetan, jangan dijadikan perselisihan makin tajam. Gitu ya. Ini menunjukkan bahwa yang dijaga oleh para wali, yang dijaga terutama oleh Sunan Giri adalah persatuan, kesatuan ukhuwah. Jadi sebisa mungkin itu dijauhi perbedaan perselisihan, parebetan. Den sami amalingi pinelingan. Jadi satu dengan yang lainnya saling mengingatkan, saling mufakat. Ya. Wong punika den dados sawiji. Jadi satu mufakat ya. Sampun wonten kumalamar. Jadi jangan ada zon-zon, suudzon, buruk sangka. Itu. Pangawerwe den sami waspaos ing kahananing pangeran. Jadi den sami waskito. Intinya jangan ada yang menyembunyikan ilmu. Dengan demikian semua menjadi mantap pengetahuannya kepada Tuhan dan hendaknya semuanya memahami. Tuh, Masya Allah. Nih, langsung ditanggepin oleh Sunan Bonang. Ini ya. Ini menunjukkan bahwa wali yang paling senior itu adalah Sunan Giri, setelah itu Sunan Bonang. Tingkahing pangaweruh iman tukit, dan ya, ini bahasa betul-betul bahasa Jawa. Nggak bisa bilang tauhid tapi tukit. Ya. Tukit maksudnya tauhid iku ora koningo dening wong ahlul ma'rifat kang sampun waspada. Memang demikianlah hakikat keimanan tauhid itu, tidak ada masalah lagi bagi ahli makrifat yang sudah sampai pada tingkat penuh hati-hati. Jadi sebetulnya masalah ini adalah masalah yang tidak perlu diperselisihkan, diperdebatkan.
Ya. Bagi orang yang iman, tauhidnya kuat, nggak ada masalah. Yang menjadi permasalahan ini, ajaran Siti Jenar ini, kalau memang menyebar di kalangan orang awam, iman tauhidnya belum kuat. Maksudnya bukan berarti di sini nggak bahaya. Artinya orang yang imannya kuat, tauhidnya kuat, akan bakal mudah menangkal. Itu loh, Pak. Akan mudah untuk menangkis subhat-subhat tersebut. Itu. Kawurwe was karem ing ma'rifat. Ilmu sudah tenggelam dalam ma'rifat itu sendiri. Artinya antara ilmu dengan ma'rifat itu menyatu. Makanya yang diinginkan oleh Sunan Bonang itu, ya, yang dimaksudkan Islam itu adalah syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Yang dimaksudkan sekarang ini iman adalah antumina billahi wa malaikati wa kutubi rusuli. Dan yang dimaksudkan ihsan adalah anta'budallaha ka'annaka tara. Itu. Jadi ilmunya sudah tenggelam dalam ma'rifat itu sendiri. Jasad ini dengan segala tingkah lakunya disebabkan adanya roh dan karena Allah. Adapun yang dinamakan hati itu adalah pengetahuan dan kesadaran karena diterangi Allah. Sesungguhnya yang bernama Allah itu ialah yang menyebut namanya sendiri, yang mengagungkannya sendiri, dan tidak lain kecuali Allah. Yang maha tahu bukan karena menemukan atau ditemukan, tidak dapat dipastikan dimanapun. Iman dan tauhid memang tidak terpisahkan dengan ma'rifat, tetapi tidak boleh disamakan antara iman, tauhid, dan ma'rifat. Masya Allah. Jadi kalau ini kita bedah, kemudian menjadi disertasi, bisa S3. Bagaimana ungkapan ilmu kedalaman Sunan Bonang. Jadi artinya antara iman, tauhid, makrifat itu memiliki makna sendiri-sendiri. Tetapi sebetulnya satu dengan yang lainnya adalah ada keterkaitan. Itu kan gitu. Nah, kemudian di Saud ya, langsung ditanggapin oleh Maulana Maghribi. Ini lebih mendalam lagi. Dan kalau kita lihat, dia ini adalah ulama besar pada saat itu. Lihat, menurut pendapat saya, iman dan tauhid itu di akhirat nanti tidak menjadi masalah lagi. Ya udah, karena sudah masuk surga. Karena tidak ada pemujaan dan penghambaan lagi. Adapun yang menjadi pokok iman sekarang ini yaitu adanya pemujaan dan penghambaan. Yang demikian itu tanda adanya hamba. Nah, Masya Allah. Jadi kalau memang sekarang tauhid iman itu adalah pemujaan, yaitu penghambaan, ubudiyah, melazimkan adanya abid wal ma'bud, antara yang menyembah dan yang disembah. Gak mungkin sekarang ini yang menyembah dan yang disembah adalah satu. Saya adalah Allah. Ini bantahan dia. Tuh. Yang demikian itu tanda adanya hamba kawula, Tuhan adalah Gusti. Yang itulah hakikat roh. Adapun jika seseorang tidak memahami kedua masalah itu, maka kosonglah pengetahuan orang itu. Tetapi jika hatinya mendua, maka dia syirik dan tidak sah imannya karena tidak paham tentang keesaan. Tuh. Jadi sini ikhwah sekalian, kalau kita bedah dengan baik, masalah tauhid, masalah pengetahuan Islam itu sangat mendalam. Dan nggak ada kaitannya dengan pertapaan dan yang lainnya, ya. Tuh. Lanjut sekarang. Pangeran Cirebon berkata, yang telah mencapai marifat itu adalah jika orang yang beriman telah menyadari posisinya sebagai kawula. Nah, nih. Jadi tingkatan iman yang tertinggi itu adalah di mana kesadaran penuh orang itu menjadi hamba. Bukan malah menyatu antara Allah dengan hamba. Itu. Bahkan
Ketika dia itu mengerti bahwa dia itu adalah abid yang menyembah, hamba yang ma'bud itu adalah Allah, itu adalah tingkatan makrifat paling tertinggi. Oleh makrifat yang sempurna, tidak melihat dan tidak dilihat, tidak memuja dan tidak dipuja, itu enggak seperti itu, ya. Lalu berkatalah Pangeran Kalijogo, ini Sunan Kalijogo. Makanya ikhwah sekalian, setelah pertemuan ini Sunan Kalijogo bingung. Makanya di antara wali semua tegas dihukum mati. Sunan Kalijogo bukan soal hukumannya, tapi bingung. Ya. Makanya kebingungan itu dia merenung, membuahkan buku namanya Suluk Linglung. Itu, ya. Nah, dari Suluk Linglung itulah akhirnya dia menemukan penyatuan antara kawula Gusti itu ada, tapi bukan penyatuan zat, tapi penyatuan apa? Hakikat daripada tauhid itu sendiri. Jadi penyatuannya itu ketika orang itu menjalankan perintah Allah, ketika ibadah kepada Allah, ketika mendekat kepada Allah, itu penyatuannya. Jadi menyatu itu artinya kita itu dekat dengan Allah, takarub dengan amal soleh. Ditemukan itu dari Suluk Linglung itu. Jadi bukan penyatuan zat antara Allah dengan hamba itu jadi satu. Tapi ketika orang itu menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, mendekatkan kepada Allah dengan berbagai macam ibadah, iman takwanya kuat, tawakalnya kuat, disitulah maksud daripada penyatuan itu. Ditemukan dari hasil renungan Suluk Linglung itu. Dan bukunya juga ada dan bisa didapatkan di beberapa akun di sosmed ya, itu bisa ngedownload Suluk Linglung itu. Suluk itu artinya berarti pencarian linglung dalam kondisi bingung. Ini ada benarnya pendapatnya Siti Jenariti, tapi juga sesat gitu loh, gitu. Menyatu dengan Allah itu memang harus. Akhirnya ditemukan tidak menyatu zat, tetapi menyatu dalam perintahnya, larangannya, takwa, iman, khasyah, tawakal. Jadi takarrub kepada Allah kita harus dekat. Dari renungan tersebut berangkat dari hadis Rasulullah SAW, man adali waliyan, siapa yang sekarang memusuhi wali Allah, ya, sampai wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba, tidaklah seorang hamba itu mendekat kepadaku dengan yang sunnah-sunnah sampai aku mencintai. Ketika aku mencintai, Allah mengatakan apa? Kuntu sam'ahu alladhi asma'u bi. Aku menjadi pendengaran ketika dia mendengar, yasma'u bihi. Menyatu perintahnya di dalam diri seorang tersebut. Jadi sehingga pandangannya, pendengarannya, kaki, tangannya, semuanya mendatangkan ridha Allah, mendatangkan kebaikan, dan menjalankan perintah dan meninggalkan larangannya. Itu maksud daripada bersatu dengan Allah tersebut. Ini kesimpulan Sunan Kalijogo terhadap pendapat ini. Makanya pada pendapat saya, makrifat itu tidak dapat diserupakan. Tuhanlah yang sempurna maha tahu. Tidak akan menyesatkan apa saja yang diperintahkan Tuhan. Kita tidak tahu tentang roh, Tuhan juga wujud zat luar dan dalamnya. Itu. Kemudian dilanjutkan oleh Syekh Bentong, yang bernama Allah itu dialah Allah, mampu berada di dua kondisi, dia tidak ada duanya. Maulana Maghribi mengatakan ini dia mengatakan, apakah badan ini yang dimaksud? Itu. Makanya langsung to the point ke Siti Jenar. Apakah yang kamu maksud badan ini itu Tuhan? Karena saya adalah Tuhan, Tuhan itu saya. Dialah Allah nih,
Tetapi kan bukan ini, bukankah ini jisim namanya? Nah, ini langsung ditimpali oleh Syekh Lemah Bang. Ya aku inilah Allah, ya ingsun iki Allah. Endi si malih mapan ora malih saking ingsun iki. Ya aku ini adalah Allah, di mana yang lain memang tidak ada lain selain aku ini. Jadi tetap keras kepala, tetap pada pendiriannya. Langsung, apakah yang Anda maksud jasmani Anda ini? Terus dikejar sama Maulana Maghribi. Ya. Syekh Lemah Bang menjawab, ya. Saya tidak lagi berbicara soal jasmani lagi. Apakah sebenarnya yang menjadi pokok masalah? Sebenarnya bukan masalah jasmani lagi. Pada tempatnya kita sama-sama mengungkapkan rahasia pandangan masing-masing. Karena itu jangan ada perasaan yang bukan-bukan. Hendaklah saling mencapai pengertian. Nah, ini udah mulai ngeles, ya. Pokoknya Pak, ketika ada orang itu debat ngeles, itu adalah tanda kalah. Apapun sekarang ngelesnya itu disampaikan. Itu contoh antum dalam masalah bukan agama. Mas, kapan antum utangnya dibayar? Mas, ibu saya sakit. Ini udah ngeles, kalah. Maaf, ibu saya sakit. Mungkin bulan depan. Apa hubungannya utang sama ibu ente sakit? Itu kan gitu. Nanti dihubung-hubungkan. Mas, saya mau pulang ke Indonesia. Apa hubungannya? Saya nagih utang. Makanya ada kaidah usuliyah, siapa saja di dalam perdebatan itu ngeles, maka dia itu kalah. Makanya juga jangan suka ngeles. Itu. Ini juga ngeles dia. Maulana Maghribi menjawab lagi, Tuan memang benar, tetapi Anda jangan menganggap bahwa pernyataan Anda akan didengarkan. Sadarilah dengan hati-hati makrifat yang Anda ungkapkan kalau orang mendengarkannya. Ya, tegaskan. Karena udah tanda-tanda kalah dan tidak bisa menjawab, tidak bisa memberi argumen, maka Sunan Maghribi, Maulana Maghribi lebih nukik lagi. Gimana? Anda ngakui nggak sesat gitu loh. Akhirnya kelihatan meruncing, maka ditengahi oleh Pangeran Giri Gajah. Dari sini ikhwah sekalian, tampak sekali Sunan Giri itu menjadi penengah, menjadi moderator juga. Makanya ketika terjadi chaos, terjadi crash, maka beliau yang menengahinya. Nah, ini tidak diragukan bahwa Allah model corak pikiran Syekh Lemah Bang, laksana penari gambuh yang memukul pancang seraya berkata, siapa yang akan mengetahui namaku tanpa aku menyebutkannya sendiri? Ya nggak mungkin. Artinya apa? Apapun dan sehebat apapun pengetahuan Sidi Jenar tentang makrifat, dia tidak menjelaskan secara terang-terangan. Ya keyakinan itu siapa yang tahu? Ya ibarat penari gambuh, keluar langsung menari, kemudian ngomong, siapa yang tahu nama saya? Tapi saya nggak harus memberitahu. Itu siapa yang tahu? Akan bakal. Gitu. Oh, kecuali orang ahli nerawang. Itu kan gitu. Dia ingin memberitahu bahwa orang itu kalau sudah sampai pada tingkatan ma'rifat, werosak durungi winarah itu nggak akan ada. Ibarat ada penari gambuh keluar ke suatu tempat nari-nari, kemudian mengatakan, ada nggak orang yang bisa tahu nama saya, tapi saya nggak harus memberitahu. Yang nonton orang awam semuanya. Itu makrifat yang diajarkan Siti Jenar seperti itu ke orang awam. Ya nggak bakal nyambung lah gitu loh. Makanya tampaknya Sunan Giri ini menegasin apa yang dikatakan Sunan Maghribi, bahwa ajaran kamu itu nggak akan bakal laku, nggak bakal didengarkan, nggak akan bakal bisa berjalan di kalangan orang awam. Itu. Semua para wali setuju, tetapi
yang dicegah, yang dihalang-halangi kata-kata Syekh Mabang, namun bagaimana para wali itu mencegahnya. Jadi tampak nggak bisa. Akhirnya Pangeran Cirebon memutuskan, janganlah ikuti pikiran itu. Kamu nanti akan dihukum mati. Nah, di sini kalau dilakon film Wali Songo yang menghukum mati siapa? Yang hukum mati? Ya, Sunan ini Cirebon. Itu Syekh Mabang tidak dapat dicegah lagi. Sambil meninggalkan majelis dia berkata, nah mana lagi yang lain, jangan dikira ada duanya, saya adalah Tuhan, tetap sambil pergi. Nih, makanya cuma hadirin sekalian, namanya film ya, yang kita sayangkan itu dijadikan dokumenter. Dan ketika itu diwajibkan untuk nonton semua pesantren, termasuk saya. Itu kan gitu. Yang menyedihkan itu adalah ketika adu kesaktian Sunan Kalijogo dengan Siti Jenar. Ya. Mana ada orang bisa menciptakan alam, ya. Kemudian di bawah tanah, ya, sangat bagus sekali, indah. Kemudian Sunan Kalijogo menciptakan alam yang isinya petir, ini semua menghancurkan alam yang diciptakan oleh Siti Jenar. Semuanya ini adalah hayalan, fiktif, dan tidak pernah ada sama sekali. Sampai Zulkarnain, Pak, yang menciptakan negara bawah tanah yang dibuat dari cor-coran besi untuk ditinggali Ya'juj Ma'juj, itu juga secara secara normal, wajar, negara ya, di mana dihuni oleh makhluk yang dibuat bukan cor-coran semen tapi besi semuanya, yang dikisahkan oleh Allah di dalam surat Al-Kahfi gitu. Nah, kemudian dari sini para wali setelah keluar, ya, Siti Jenar ngambek. Jadi keluar dari majelis, akhirnya majelis tersebut dilanjutkan untuk membicarakan tentang masalah agama Islam. Nah ini ya. Setelah itu Pangeran Giri Gajah berkata kepada Maulana Malik Maghribi, ada masalah demikian, sebuah cermin dengan dua orang yang bercermin, dan ada dua cermin dengan satu orang yang bercermin. Bagaimana hakikat cermin itu? Ya, Pak. Ini sudah mulai membahas masalah logika ma'rifat. Itu. Ada satu cermin yang bercermin dua orang. Terus ada dua cermin yang bercermin satu orang. Hasil di cermin itu berapa orang? Kayaknya nggak nyambung itu, Mas. Nah, enggak. Yang di dalam cermin itu berapa orang? Yang pertama dua orang, yang kedua? Yang di dalam cermin satu-satu berapa? Dua. Karena cerminnya dua. Berarti apa? Nah, itu ya. Jadi satu orang bercermin, dua cermin, jadinya berapa? Dua. Ya kan? Asli atau tidak itu orang yang di dalam cermin? Tapi gerak dia. Bantulan. Tapi asli enggak? Coba antum cermin. Asli enggak antum? Itu. Sifat-sifat dari bayangannya sendiri. Dia pertanyaannya, yang di cermin itu antum atau tidak? Ya. Oke? Asli antum atau enggak? Atau orang berbeda? Ah, itu. Antum udah mulai bisa nemukan antum hakikat daripada ma'rifat. Itu. Jadi hadirin sekalian, ini dalam sekali.
Ya. Dengan sekarang 2 orang bercermin, 1 cermin. Dalamnya berapa? 2. Itu. 1 orang menghasilkan 2, 2 orang menghasilkan 2. Berarti yang nipu antum ini gambar antum sendiri atau cerminnya? Nah, kan gitu. Jadi intinya mereka itu ingin sampai pandangan Siti Jenar itu terkecoh oleh pandangan sendiri. Yang dimana seperti orang terkecoh dengan cermin. Dikiranya dia dengan yang di dalam cermin itu sama. Padahal berbeda. Berbeda hakikat. Gitu loh. Makanya jawaban Maulana nak anak ratu ing giri gajah. Yang pertama maksudnya cermin itu sebagai perumpamaan daripada jasad, sedang yang bercermin itu adalah perumpamaan daripada rohnya. Sebaliknya, yang bercermin itu juga disebut rahmat anugerah, juga disebut wujud dirahmati, di mana dia adalah jasmani yang mendapat rahmat. Adapun yang diterimanya pada 2 cermin, yang bercermin itu yang satu adalah wujud jasmani, sedang yang kedua adalah roh yang bercermin itu, dialah yang membentuk dan juga menggerakkan jasmani sehingga menjadi jasmani yang memiliki roh. Maka jasmani bagi rohnya, kenyataan adalah yang menjadi pengejawantahan bagi roh. Maka dikatakan seandainya jasmani itu dikubur juga, tidak berakibat pada apapun bagi roh tersebut. Jikalau akan terkubur juga, dikuburlah dalam kehendak Allah, yang berarti tidaklah terpisah roh dengan jasad, mengingat kesetiaan roh terhadap jasad. Demikian yang saya ketahui, wahai Ratu Anak. Jadi tampaknya Syekh Maulana Maghribi ini cukup tua. Makanya memanggil kepada ini Sunan Giri itu anak. Walaupun memang Sunan Giri ketika itu menjadi raja. Makanya kedaton. Tuan semestinya jangan cepat-cepat menerima, tetapi hendaknya sama-sama dipertimbangkan dan saling mengingatkan. Nah, ini dijawab, sungguh sempurna penjelasan Tuan itu, tidak ada keraguan lagi. Namun saya tanyakan kepada Tuan adalah mana sesungguhnya yang disebut Allah itu. Maulana Maghribi tertawa seraya berkata, anak ratu, giri gajah, seperti anak-anak saja Tuan ini. Ya, dipuji-puji tapi pendapatnya salah. Kan gitu. Ya, Allah itu adalah Allah dan Rasulullah mana lagi yang menyebut itu bukan Rasulullah. Kang Andika Pangeran Ratu ing Gajah, ya, sampai akhirnya Pangeran Giri Gajah menjawab, jangan, itu masih syirik Tuan, sempurnakan sekaligus. Ini menunjukkan bahwa Sunan Giri itu sangat hati-hati di dalam masalah akidah, masalah kebid'ahan, dan masalah-masalah yang mengotori tauhid. Pangeran Giri Gajah berkata, kalau begitu Rasulullah itu siapa? Jawab Maulana, anak ratu ing Giri Gajah, benarlah selidikmu itu tentang Rasulullah, hendaknya jangan berhenti menyebutnya, sempurnakanlah namanya. Maksudnya dengan sholawat. Terus, maka jawab Pangeran Giri Gajah, setuju saya terhadap apa yang Tuan katakan, mari laksanakan dan jangan diperdebatkan lagi. Nah, ini kemudian makna sholat dan sasarannya, arti surat Al-Fatihah, dan ini Masya Allah semua sesuai dengan sunnah. Tertib gerakan sholat, jadi mereka itu mengajarkan inti ajaran Islam. Kemudian hakikat manusia, Tuhan dan surga, sampai memantapkan keyakinan, ini isi keropak firara. Nah sekarang coba ada yang membacakan nih, sikap dalam beragama. Ini kita akan baca secara detail satu persatu ajaran Wali Songo. Bener enggak? Sesuai enggak dengan ajaran yang sekarang ini beredar di masyarakat? Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sikap dalam beragama. Nah ini Masya Allah. Jadi Wali Songo itu sudah memberikan satu cuklak prinsip beragama yang benar nih. Inilah sikap beragama, membelakangi dunia,
memilih orang-orang yang baik untuk dijadikan kawan, bermusyawarah dan memisahkan diri dari orang ramai. Maksudnya apa? Jangan banyak bergaul. Ya, ngawur. Makanya ini sesuai dengan apa? Prinsip yang diajarkan Rasulullah, al-mar'u 'ala dini khalilihi, orang itu tergantung agama temannya. Pertapa bagi orang mukmin beriman itu adalah duduk di masjid, yaitu i'tikaf, sembahyang 5 waktu dan mengaji, membaca Al-Quran. Jadi nggak ada lagi bertapa. Jadi nggak benar ada orang yang bertapa sampai lumutan. Bahkan bertapa di dalam Islam bagi seorang mukmin itu udah i'tikaf, itu sudah gantinya. Sembahyang 5 waktu itu sudah gantinya. Duduk membaca Al-Quran itu ya. Benteng bagi orang soleh ada 3 perkara. Bangun di waktu malam, Masya Allah ya. Qiyamul lail, dan duduk menyendiri dalam beribadah. Berarti apa? Tafakkur. Ketenangan akan membuahkan hati pikiran yang tenang. Bangun di malam hari menyebabkan memperoleh cahaya di hati. Adapun duduk menyendiri dalam ibadah akan mudah membelakangi dunia. Itu yaitu apa? Khalwah. Jadi orang itu harus ada khalwah, menyendiri. Ya, biar enggak hubbud dunia. Sementara benteng setan adalah orang yang tidur dalam keadaan kenyang. Nih, antum mau jadi temannya setan? Ini, antum lakukan. Tidur dalam keadaan kenyang. Makanya kalau mau tidur jangan makan, kalau mau makan jangan menjelang tidur. Karena itu pasti akan menjadi penyakit. Apalagi sebelum tidur makan gorengan. Tambah lagi apa? Nah, bukan. Oh, udah hancur udah. Dan menjadi sarang setan adalah orang yang memperkenyang perut. Dan yang menjadi makanan setan adalah orang yang makan barang haram. Loh, Masya Allah. Ajaran yang mulia. Yang ini adalah ajaran Rasulullah. Inilah jalan untuk mengerti tentang Allah dan cara menjauhi maksiat, berasal dari tulisan Khalifah, disarikan dari kitab Al-Bidayah wan Nihayah, ini karya Imam Al-Ghazali. Ditambah lagi kitab Mas'adullah, dan ini sampai hari ini kita belum temukan ini kitab Mas'adullah ini, yang berisi perihal Nabi Isa, juga dari kitab Masabih Al-Ma'arif ya. Dan juga kitab Raudhatul Ulama, maksudnya di sini adalah karya Imam Nawawi, dan kitab tafsir dari kitab Usul, dan juga dari kitab Selamat. Nah, ini juga belum, Selamat ini belum kita temukan. Dari berbagai kitab itu dikumpulkan dan disusun di sebuah cerita agar menjadi pedoman hakikat tingkah laku. Masing-masing sumber itu hendaknya akan tetap meneguhkan segala perintah Allah. Jangan ragu dan jangan terkacaukan oleh pengetahuan sesat dan kafir. Karena Rasulullah telah bersabda dalam hadis qudsi, besok jika telah mendekati hari akhir kiamat, banyak para ulama dan orang soleh akan menjadi beku. Yaitu apa? Ghuraba, terasing. Masya Allah. Mereka berganti dengan bid'ah yang berlebihan, yang merongrong agama Islam. Banyak kata-katanya yang salah, sesat dan kufur. Mereka akan berbaur dengan dan menjangkiti orang mukmin. Tidaklah kekal dunia ini, maka hendaklah diketahui bahwa menjelang kiamat akan banyak yang meninggalkan ajaran Islam. Masya Allah. Ini kalimat seakan-akan dia itu mengetahui sekarang yang terjadi. Sedikit yang akan banyak yang sedikit yang sempurna yang tetap dalam Islamnya. Banyak yang Islam lalu menjadi munafik, menjadi Yahudi, menjadi seperti iblis, dan ada yang menjadi sesat atau syirik, ada yang menjadi kufur dan kafir. Subhanallah. Ini fakta. Dan Masya Allah sekarang mudah sekali orang murtad, mudah sekali orang kafir, mudah sekali orang itu tidak istiqomah, mudah sekali orang berganti baju.
dari mukmin menjadi kafir. Mudah sekali orang tidak setia terhadap agama ini. Jika orang Islam bertindak kufur, maka tetap kufurlah dia dan berarti murtad dari agama Islam. Jika dia berbuat kebaikan, ia tak akan diterima Allah sebelum bertaubat. Tetapi jika ia sudah bertaubat, maka ia akan diampuni sama sebagaimana orang kafir yang masuk Islam. Maka dari itu, segenap orang Islam hendaknya waspada dalam beragama, semua tingkah laku yang seharusnya dilaksanakan dan juga tingkah laku yang dijauhi, jangan dicampur adukkan. Diajak konsisten untuk menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangannya. Masya Allah. Nah, Islam, kesolehan dan kesempurnaan ini lebih hebat lagi. Berislam yang sempurna itu pertama menjadi orang Islam, lalu menjadi orang mukmin, dan kemudian menjadi orang yang bertakwa. Ya kan, dari Islam terus iman terus apa? Ihsan. Dan benar ini. Bagaimana tingkah laku orang Islam itu? Bagaimana pula tingkah laku orang yang bertakwa itu? Bagaimana tingkah laku orang Islam yang menjadi munafik atau menjadi Yahudi? Dan banyak sekarang. Jadi bahkan tidak sedikit orang-orang Islam, tokoh Islam sekarang ini apa? Dekat dengan tokoh Yahudi. Ya. Bahkan mereka bersatu dengan Yahudi. Berloyal kepada Yahudi, malah anehnya memusuhi orang Islam. Ini sudah diprediksi oleh Wali Songo. Kan gitu. Bagaimana sikapnya yang menyerupai perbuatan iblis, perbuatan sesat, perbuatan kufur dan kafir itu. Inilah tingkah laku dari masing-masing hal di atas. Tingkah laku dalam agama Islam, tingkah laku dalam akhlaknya. Jika tingkah laku serta akhlaknya tidak demikian, maka belum sempurna Islamnya. Nih, kalau antum ingin menjadi orang Islam sempurna, kata Wali Songo, orang yang dibenci oleh Allah hingga hari akhir adalah orang yang keterlaluan dosanya karena tidak memperhatikan perintah Allah. Yang dinamakan orang Islam adalah mereka yang menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangannya, dan menganjurkan kepada orang untuk berbuat kebajikan serta mencegah orang lain dari perbuatan jahat. Berarti amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi yang namanya orang Islam sempurna itu orang Islam yang menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangannya, dan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, sayang kepada orang dan berbuat baik kepada semua orang, menjauhi mereka yang mengesampingkan agama Islam. Jadi kita itu nggak boleh dekat orang-orang yang sekarang ini mengesampingkan agama Islam, tidak setia kepada Islam. Di samping itu, mau berhubungan dengan orang yang mengaku beragama Islam, itulah yang disebut berislam yang sebenarnya. Jadi beragama Islam yang sebenarnya adalah orang yang menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan, beramar ma'ruf nahi mungkar, dan yang tidaklah kalah pentingnya sayang kepada sesama kaum muslimin. Ya, dan tidak berhubungan dengan orang-orang yang sekarang musuh agama Islam. Al-wala wal bara. Bagaimana tingkah laku melaksanakan perintah Allah yang baik dan yang perlu, yang tak yang terkecuali bagi semua orang, dari perbuatan lahiriah seperti sholat 5 waktu sehari semalam, puasa pada waktu bulan Ramadan, membayar zakat sesuai dengan kemampuan bagi yang punya uang, kalau toh disimpan ataupun dipakai sebagai modal, harus dibayar zakatnya secara jujur dan jangan diselewengkan. Jangan berdagang dengan alat-alat musik sebab itu haram. Masya Allah. Jadi nggak mungkin ada Wali Songo main gamelan, itu nggak mungkin, Pak. Ini jelas. Ini ya. Di sini jangan berdagang dengan alat-alat musik sebab itu haram. Dan membaca Al-Quran, melaksanakan sholat, menjauhi perbuatan-perbuatan mesum, pergi ke masjid, dan ikut berkumpul dengan orang-orang banyak untuk melaksanakan sholat Jum'ah. Masya Allah. Dijelaskan cara beragama yang sekarang ini tuntas. Jadi sikap beragama yang benar. Berikut ini amaliyah yang harus dilaksanakan dan yang harus dihindari.
Yang dihindari yaitu memakan makanan haram secara fisik maupun hasil dari perbuatan haram. Jadi antum kalau melihat barang haram itu bukan hanya barangnya yang haram. Beras halal tapi hasil curian, ya haram. Gitu loh. Jadi bahkan sekarang ini orang Islam itu makin sempit memahami haram. Haram itu cuman kalau makan babi, kalau minuman khamr, udah. Selain itu nggak ada. Tuh. Minum-minuman keras, berjudi, merampas hak orang lain, menyakiti hati orang lain, menipu, menghasut, mengingkari janji. Ini semua dilarang. Dan ini ditekankan pada ajaran wali. Adapun yang harus dilaksanakan yaitu memperbaiki niat, tidak serakah, tidak membunuh orang tanpa dasar hukum agama, tidak membunuh sebagai balasan dengan kelewat batas karena itu akan terbalaskan di hari kiamat nanti, dan tidak memancing amarah sesama kaum muslimin. Nah, ini sudah mulai akhlaknya. Hendaknya berbuat baik terhadap sesama muslim, mau saling menolong dalam kesusahan bersama, mau berbakti kepada kedua orang tua dan berbakti kepada guru, berbakti dan mau datang kepada ulama, sayang kepada anak yatim, mau membaca istighfar waktu mendapat kesusahan, mau membantu saudara seagama, akhlakul Islam, mau membantu tetangga. Orang yang demikian ini nanti di akhirat menghadap Allah dengan wajah yang bersinar bak bulan purnama. Jadi disampaikan secara detail akhlak Islam. Bagaimana seorang muslim itu berakhlak di masyarakat, di sosial. Jika hendak berbuat baik kepada tetangga, coba secara detail hubungan ke tetangga. Mereka seharusnya dijadikan saudara, sahabat dengan mempunyai 5 macam sikap. Nah, ini sikap tetangga, Pak. Pertama, Islam, budi pekerti. Kedua, baik di dalam sikap dan sifat, ya. Kemudian ketiga, baik di dalam perbuatan soleh. Keempat, ramah dan tidak serakah. Dan yang kelima, berkata benar, jujur dan tidak berkhianat. Ini 5 sikap yang harus kita lakukan kepada tetangga dari ajaran Wali Songo. Jika tidak didasari kelima sifat itu, sementara ia bodoh dan berbuat baik karena terpaksa, akhirnya juga akan berbuat jahat. Hal-hal yang tidak baik dipakai berbicara, yaitu jika dalam keadaan marah, sebab itu tidak lagi memandang jasa kawan dan seakan belum pernah kenal. Dan ini watak orang, Masya Allah. Kalau sudah mangkel marah, seakan-akan nggak kenal. Kalau sudah mangkel marah, dendam, ya. Jangan begitu, itu bukan sikap Islam. Orang yang tidak teguh iman selalu tidak ikhlas dan ketika beramal, dan betul, kejahatan perilakunya dan kemesuman pribadinya akan menulari yang lain. Sifat serakahnya juga akan mereka tiru sehingga bisa menyesatkannya dan tidak dipercaya perkataannya. Jika hal itu tidak dihindari, berarti bersikap aniaya kepada diri sendiri, dan itu harus dihindari. Berikut ini, yang hebat ikhwah sekalian, di sini para wali ternyata selalu memegang teguh wejangan Syekh Ibrahim, yang tidak lain adalah Syekh Maulana Malik Ibrahim 25. Ini semua saya turunkan di kitab ini, wejangan 25 ini. Dan di sini Masya Allah betul-betul wejangan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Untuk melihat, menyesali sedalam-dalamnya tindakan yang salah yang telah dikerjakan dan bertaubat. Tindakan yang salah telah dikerjakan dan bertaubat karena dia tidak bermanfaat, tidak baik, dan berniat mengembalikan harta orang yang telah diambil secara tidak sah. Jika tidak mungkin mengembalikannya, maka dengan meminta kerelaannya, karena disakiti hatinya itu akan bersikap baik jika diminta kerelaannya. Maksudnya taubat itu kalau kaitannya dengan hak manusia, minta dihalalkan. Kedua, berjuang keras sejauh dapat dilakukan setelah mengetahui. Artinya diamalkan kalau ilmu itu sudah diketahui. Ketiga, tidak akan berkata apapun kecuali sangat perlu, serta tidak henti-hentinya menyebut nama Allah. Artinya terus berzikir.
Mau menyadari bahwa dirinya berhutang kepada Allah, baik saat duduk, makan, tidur, juga dalam berbagai aktivitas lainnya, senantiasa tidak melupakan Allah. Artinya terus berzikir dimanapun. Tetap teguh berpegang pada peraturan meski dirayu pihak orang lain. Makanya dari sini orang itu tidak boleh gampang-gampang berubah sikap. Karena rayuan jabatan, dunia, atau yang lainnya. Tuh. Terus rajin berguru, tidak mempunyai guru maka setan akan bertindak sebagai guru. Jika tidak ada guru, carilah sanak saudara yang bisa menunjukkan kebaikan dan anggap dia sebagai guru. Intinya dalam belajar Islam jangan sampai tidak punya guru. Hendaknya tidak berbeda antara mulut dan hati, harus sejalan. Ini menjauhi sikap munafik. Hendaknya menepati janji, terpercaya dalam tingkah laku, dan selalu bertindak dalam kebaikan. Masya Allah nih, wejangannya bagus-bagus semua. Hendaknya membatasi nafsu makan, pandangan mata, dan dalam ucapan, karena jika sudah mengetahui keburukan dari nafsu, tidak akan ada yang bisa mengetahui keburukan dari nafsu. Tidak akan ada yang bisa mengendalikan kesenangan dan kehendaknya. Orang-orang yang sering membual tidak akan punya kekuatan hati untuk bisa mengajukan penyesalan hati kepada Allah. Karena kebohongannya dalam berucap telah melebihi durhakanya dalam berbuat dosa oleh semua anggota badannya. Makanya orang itu kalau sudah pendosa, berlumuran maksiat, sulit untuk menyadari bertaubat. Melaksanakan hukum dan amaliyah agar secara terang-terangan dan tidak berbincang-bincang dengan penganut Qadariyah. Makanya di sini Masya Allah, jadi diperingatkan supaya tidak terpengaruh dengan pemikiran Qadariyah. Tidak makan dan juga tidak minum kecuali benar-benar lapar dan haus. Tidak tidur kecuali sangat mengantuk, ya. Kemudian yang ke-13, memelihara pandangan, tidak terlihat kecuali yang di depan mata. Jangan sok ingin tahu isi rumah kaum mukmin, karena hal itu dianggap munafik oleh Rasulullah. Sampai 25, dan yang terakhir ini menarik ini. Ya. Wejangan beliau bahwa beliau ini punya pesantren, ya. Ini demikian hendaknya dalam persahabatan, bersikap adil juga harus diperlakukan terhadap anak cucu dalam menyantuni dan menjaganya. Dalam hal makanan dan tempat tinggal sama keadaannya. Jika mempunyai murid banyak, nah ini, ya. Jika memiliki murid banyak, hendaknya sama-sama diberi kasih sayang, diperhatikan dan jangan dihinakan. Itu inti dari pendidikan, Pak. Jadi anak yang menyantren ke tempat antum, kalau nyantri sekolah, sebetulnya ilmu pengetahuan ranking itu nomor sekian. Jadi anak itu akan betul-betul merasa sekarang ini mendapatkan kenyamanan di pondok, dan dia itu betul-betul mendapatkan faedah dari pondok setelah apa? Diberikan kasih sayang, diperhatikan, tidak dihinakan, selesai. Itu. Soal nanti makannya enak, tidurnya pulas, itu nomor sekian. Jadi kalau santri itu sudah mendapatkan perhatian cukup, kasih sayang cukup, tidak dibully, cukup, selesai. Makanya nggak bikin betah santri apa? Itu. Ya. Diperlakukan tidak adil, diskriminasi, dihinakan, apalagi dibully sama gurunya. Itu. Yang disebut bertapa yaitu melaksanakan sembahyang sholat, membaca Al-Quran, duduk dalam masjid, itikaf, memilih teman duduk yang baik. Udah, intinya di dalam ajaran Wali Songo itu nggak ada istilah bertapa. Gitu ya. Nah ini ya beberapa kesucian keteladanan. Nah yang lebih berat ini etika guru, Pak. Di sini beliau itu mengajarkan etika guru ada 21. Ini kalau bagusnya untuk jadi kompetensi guru. Guru jangan boleh ngajar sebelum punya 21 kompetensi ini. Ya. Ini yang satu,
mempunyai pengetahuan yang dinalar tentang hukum Islam fikih, mengenal hal yang diwajibkan, dicela dan diharamkan. Itu satu. Jujurlah dalam bertindakmu dan ikuti cara hidup kaum muslimin. Jangan sembarangan mencoba untuk melindungi orang yang murtad. Ini. 3. Hendaknya berbudi baik, memperhatikan peraturan. Perhatikanlah dalam beragama dan bertindak bijaksana dalam hidup. Ini. 4. Jadilah orang dermawan, penyayang dan mau membantu orang yang mengalami kesulitan. Ini kompetensi guru. Perhatikanlah dan hargai sikap para murid. Anggap seperti anak cucu sendiri. Ini yang tidak dimiliki guru sekarang. Jadi hendaknya seorang guru ketika masuk kelas itu anggap yang di kelas itu anak antum. Itulah. Hargai sikap para murid, anggap seperti anak cucu sendiri. Hendaknya diperhatikan makanan dan tempat tinggalnya, hingga punya kesempatan melaksanakan agama Islam. Juga membimbing mereka hingga tidak ragu dalam menjalankan agama. Demikian juga bila memiliki karyawan, hendaknya disantuni seperti murid, tidak disakiti dan tidak dipaksa bekerja terus di luar batas kemampuannya. Jangan menyebabkan susah hatinya, dan kemampuannya jangan menyebabkan susah hatinya, dan kehendaknya berusaha membuat senang hati orang lain. Jika ada kesalahan, jangan langsung dibentak, tetapi hendaknya diperingatkan dan ditunjukkan dulu peraturannya dengan penuh kasih sayang. Tapi jika keadaan memaksa, boleh diambil tindakan apabila sampai hati. Jadi subhanallah, SOP untuk memberikan punishment dan reward karyawan udah cukup lengkap. Ya. 6. Siapapun yang ingin mengambil tindakan hendaknya tidak lebih daripada menakut-nakuti. Nih, kalau di pendidikan yang demikian itu akan mendapat karunia Allah. Utamakan pekerjaan untuk akhirat daripada dunia. Jadi guru itu jangan melulu dunia, cari uang. Akhirat. Ya. 6. Berhati-hati dan tertib dalam menjalankan peraturan agama. Jadi bukan peraturan sekolah, peraturan agama dulu. Berani tanpa khawatir dengan ucapan orang lain. Ya. 10. Bersabar dan suka memaafkan. 11. Pasrah kepada Allah dan tidak berputus asa dalam berusaha, terutama mengajar. 12. Bertindak dengan tujuan murni mengejar keselamatan. 13. Jika berhasil atau tidak dalam usaha, maka hendaknya diterima dengan senang hati. Terus 14. Menuruti perintah Allah tanpa membantah. Terus 15. Menerima dengan sukacita jika mendapat cobaan Allah terhadap dirinya dan hatinya tetap tenang. 16. Tetap bersabar menghadapi sakit atau mendapat kesusahan hati. Dan 17. Teguh dan tidak tergoyahkan apabila hendak menjalankan perbuatan baik. Nah, 18. Bersyukur dan taat kepada Allah. 19. Menyembunyikan saat sedekah, gak usah pamer, gak sering pamer. 20. Menyembunyikan penderitaan yang diterima dari Allah. Nah, 21. Merahasiakan ibadahnya dari sesama manusia. Nih, tanda orang suci. Ini ada 12. Maksudnya wali. Jadi kalau orang tidak memenuhi 12 ini nggak bisa dikatakan wali. Mengenal kebijaksanaan keburukan. Nah, yang lebih hebat lagi di sini adapun perilaku kufur, ya. Orang itu dinyatakan kufur kalau melakukan 10, dan ternyata setelah kita teliti dengan baik, ini sama dengan nawaqidul Islam yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Hal-hal yang membatalkan Islam 10 ini. Dan di dalam kitab Nawaqidul Islam juga 10 dan hampir mirip. Coba antum. Yang pertama, ikut menyembah berhala, ya syirik. Mengikuti pepujian atau upacara keagamaan orang kafir dan seterusnya ini. Mengeluarkan sajen dan yang lainnya. Nah, menghindari kekufuran. Nah, ini perbuatan-perbuatan yang bisa memicu orang itu kafir. Itu dijelaskan sampai ada 44. Ya.
Hakikat iman dan ilmu, nah di sini juga dijelaskan dengan baik. Nah, makna kegelapan dan kecerahan hati, Masya Allah nih Pak. Ternyata ini adalah cara kita untuk mendapatkan kesehatan zahir batin. Lihat nih, halaman 387 nih. Melaksanakan sholat, mengaji Al-Quran, duduk dalam masjid, bercakap-cakap, ya, memperdalam ilmu agama, memilih teman untuk duduk yang soleh, menyendiri dan mengurangi makan, mencegah omong kosong, banyak bertaubat, membantu sandang untuk anak yatim, berobat dengan sinar matahari. Masya Allah. Jadi kesadaran untuk sehat dulu di karangan para wali itu juga Masya Allah. Jadi simple, berobat dengan sinar matahari. Mengambil air wudhu, banyak meminum air, Masya Allah, ya. Sujud diiringi perasaan bahwa dirinya hanya tercipta dari tanah yang dibakar, ya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Saya kira itu. Mungkin ada yang bertanya, silakan. Jadi saya mohon dibaca tuntas ini, sehingga kalau sekarang ada orang yang mengklaim aneh-aneh ajaran Wali Songo, tinggal kita tunjukkan. Ternyata ajaran Wali Songo itu juga ajaran ahli sunnah wal jamaah, bersumber dari Al-Quran dan sunnah, baik dari sisi akidah, ibadah, akhlak, muamalah. Termasuk muamalah adalah mereka melarang jual beli alat-alat musik karena itu adalah haram. Masya Allah, ya. Tapi sekarang udah pokoknya menyimpang. Kalau antum membaca atau mengikuti sepintas dari apa yang saya sampaikan, apa yang saya katakan di awal tadi, bahwa sudah terjadi distorsi besar-besaran terhadap sejarah, ajaran, dan dakwah para wali. Itu karena dulu itu ada beberapa penulis-penulis Jawa yang disewa oleh Belanda untuk menyimpangkan ini, ngarang buku-buku Wali Songo yang aneh-aneh itu. Kemudian didukung lagi dokumen yang ditemukan di Kelenteng Sampokong, Semarang, yang isinya semua panggang, diteliti oleh Hamka bahwa 85% buku tersebut adalah bohong. Wallahu a'lam bishawab. Silakan, Fadhil. Ya, mau. Saya Ali, nama saya Ali. Nah, saya sekedar mau tanya, jika saat menjelaskan seperti tadi ajaran, jika sedang menjelaskan ajaran Wali Songo itu sebenarnya sesuai dengan Ahlus Sunnah, tetapi misal ada orang yang nggak terima itu, buktinya apa ini? Terus ini buktinya ada cerita yang lain dan sudah ditulis di sejarah juga. Itu kalau dibalas kayak gitu, gimana cara cara menjelaskan supaya kita bisa lebih kuat posisinya? Pertama, antum harus memperdalam apa yang antum debatkan. Apa saja bentuk dialog perdebatan, kalau antum nggak menguasai materi debat, maka omong kosong. Makanya di antara para ulama menjelaskan debat-debat yang dilarang antara lain adalah berdebat dengan sesuatu yang kita itu tidak tahu ilmunya. Terus kemudian debat masalah dunia itu juga harus antum hindarkan. Antum debat ngalor ngidul, mana yang lebih penting, lilin apa listrik? Apa gunanya? Itu. Mana yang lebih enak menurut antum, tinggal di Indonesia apa Jepang? Ngapain? Debat masalah dunia. Itu. Bahkan tinggal di kampung apa di kota, menurut antum gimana? Nggak bakal selesai. Karena lawan antum senangnya tinggal di kampung, nah antum senang di kota. Ya udah.
Ya, sampai kiamat nggak selesai itu debat. Yang ketiga adalah debat di dalam masalah-masalah yang sudah jelas. Contoh mendebatkan malaikat itu ada atau tidak. Itu nggak boleh. Debat masalah sihir itu ada atau tidak. Itu nggak akan, Pak. Kenapa? Ini adalah jelas mendebatkan masalah haramnya riba, haramnya daging babi. Terus kemudian yang keempat, termasuk debat yang dilarang adalah debat yang tidak dalam rangka mencari kebenaran. Jadi debat kusir. Makanya Imam Syafi'i ketika debat itu memohon kepada Allah, ya Allah, keluarkanlah kebenaran dari lawanku. Jadi tidak harus saya yang menyampaikan kebenaran, karena intinya adalah cari kebenaran. Kemudian yang kelima adalah berdebat di dalam masalah-masalah kaitannya dengan syubhat. Ya. Antum mendebatkan perkara syubhat itu nggak akan bakal ada jawabannya. Mendebatkan perkara-perkara yang sekarang ini antum akan terjebur ke dalam perkara yang lebih berat. Ya. Maka hindarkan. Itu Allahu a'lam bishawab. Nah, bagaimana kalau ingin betul-betul berdebat, langkah antum satu, antum kuasai sumber primer. Karena kalau sekarang kita itu adu sejarah, data sejarah, debat sejarah, nggak mungkin akan bisa dikalahkan kalau antum punya sumber utama. Itu satu, sumber utama. Dan antum sampaikan. Makanya alhamdulillah sampai detik ini nggak ada satupun yang bisa membantah. Ini karena memang asli. Itu. Dan tidak ada satupun yang sekarang ini bisa membuat buku yang kemudian mengantar ajaran Wali Songo yang sekarang saya usung di sini. Karena memang orisinil. Apalagi Headbook Van Bonang. Tunjukkan itu. Nah, otomatis antum juga jangan cuma menunjukkan. Baca dengan baik isi kitab ini. Headbook Van Bonang juga. Itu. Jadi memiliki rujukan primer, kemudian menguasai daripada materi yang didebatkan, yang didialogkan, maka insya Allah antum akan bisa memberikan counter jawaban terhadap subhat-subhat yang dia sampaikan. Itu ya, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Allah. Sampai jam berapa ini nanti? Sampai jam 9 Ustadz, terus jeda setengah jam, dilanjut lagi sampai zuhur. Oke. Ada lagi? Ya. Mungkin Ya. Mohon maaf. Untuk tahlilan, apakah ada hubungannya dengan Wali Songo juga? Dan mungkin apakah ada cerita yang sebenarnya yang belum, fakta yang belum diketahui? Dan yang kedua, karena saya mungkin belum terlalu tahu gitu Ustaz, apakah benar dulu juga wayang itu memang sempat digunakan untuk berdakwah? Mungkin itu saja. Saya tidak atau belum mendapatkan bukti akurat, data yang betul-betul orisinil meyakinkan bahwa tahlilan itu ajaran Wali Songo. Ya. Adapun tulisan yang mengkait-kaitkan itu hanya sekedar pengkaitan yang tanpa dalil, tanpa bukti, tanpa ada dokumen yang sah. Itu pun dikaitkan dengan wali-wali terakhir. Ya, yang suka dikaitkan dengan selamatan tahlilan itu adalah Sunan Muria. Ya, anaknya Sunan Kalijogo.
Adapun dari ajaran Syekh Maulana Malik Ibrahim tadi yang kita baca nggak ada. Bahkan kalau kita baca semua kerupak firara ini nggak ada satupun yang mengajarkan tahlilan itu. Apalagi Hedbuk van Bunang. Makanya kalau kita kaitkan dengan kemarin ajaran kejawen, budaya Jawa, selamatan, itu murni perpaduan antara ajaran pesantren dengan ajaran keraton. Makanya kalau kita lihat ritualnya selamatan itu dari keraton, isinya pesantren, yaitu apa? Baca-bacaan, zikir itu. Makanya kalau kita lihat dari mulai hari saat pertama 3, 7, 40 sampai nyewu kemarin, sewu, itu ajaran kejawen, animistik, yang tidak ada kaitannya dengan Islam. Oleh karena itu di sini mereka yang mempertahankan tahlilan itu paling banter, dia mengatakan ini budaya. Nggak ada kaitannya dengan Islam. Budaya yang awalnya itu jelek, meyakini roh leluhur, gentayangan, ya nanti nengok-nengok ke keluarganya, kemudian diisi oleh Islam. Ibarat ini adalah botol berbintang, tapi dibuang isinya diganti kopi. Itu. Jadi botolnya berbintang, tapi apa? Isinya sudah kopi, bukan mabukkan lagi, bukan haram lagi. Jadi ini hanya sekedar islamisasi budaya. Makanya di seluruh dunia nggak ada, ya. Hatta Malaysia itu yang tahlilan juga orang Indonesia, Singapura orang Indonesia, di Patani. Hatta ada tahlilan juga di Jerman, tapi orang Indonesia. Ya, di Jepang ada, cuman lagi-lagi Indonesia. Jadi ajaran murni budaya Jawa. Bahkan Kalimantan, Sulawesi, kemudian Sumatera, itu pun ketularan budaya tersebut dari Jawa. Ini soal masalah kaitannya dengan tahlilan. Kita tidak bicara tahlil. Tahlil itu la ilaha illallah. Yang menjadi masalah adalah an-anan itu. Selawatan bagus, selawat bagus. Kalau selawatan itu jadi nggak bagus. Selawatan berarti apa? Adanya satu selawat-selawat yang caranya juga menyimpang, bacaannya juga tidak sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah. Itu Jumat bagus, Jumatan tidur di belakang. Itu sama sayur bagus. Kalau sayur-sayuran berarti apa? Mainan. Mobil aja bagus, kalau mobil-mobilan nggak benar. Itu. Intinya yang kita persoalkan itu tambahan an. Itu. Dengan demikian, kalau kita bicara masalah hal itu murni tradisi budaya Jawa yang sudah diislamisasikan menurut mereka. Ibarat kata mereka itu botolnya berbintang, diisinya teh kopi. Jadi halal itu loh. Tapi tetap aja hari ketiga, ke-7, ke-40, ke-100 nyewu, dan kemarin kita sudah sampaikan bahwa nyewu itu ajaran dari kejawen gitu. Dan Masya Allah dulu selamatan itu spektakuler, Pak. Jadi dulu itu nggak ada bedanya selamatan dengan hajatan. Besar-besaran. Antum tahu aja gambarnya apa? Satu orang itu kan, itu satu kendil itu nasi itu isinya. Nanti dimakan, sisanya digotong ke rumah. Itu diangkut semua ke rumah. Makanya dibopong pakai kepala semua pulang tuh. Karena itu kendil, isinya nasi sama lauk pauk, dimakan cuma sedikit. Nanti dibawa pulang, makan serumah cukup. Itu. Ini selamatan yang disebut dengan tahlilan. Dan itu ajaran kemarin animistik, di mana animisme itu
di ajaran meyakini bahwa roh leluhur itu bisa mengganti peran Tuhan. Jadi Tuhannya sudah hilang dari peredaran, diganti peran oleh apa? Roh leluhur. Maka roh leluhur ini harus disapa setiap hari-hari besar supaya nggak ganggu. Makanya disebut dengan nyekar. Nyekar. Nyadran kalau orang yang hebat, orang yang ini priayi atau bangsawan, kalau orang biasa namanya nyekar. Kemudian hari-hari besar itu rohnya gentayangan, pengen pulang nengok-nengok cucunya. Makanya di hari-hari besar itu suka dinyalakan kalau orang-orang miskin takir, kalau orang agak sedang ekonominya namanya tumbuh, orang yang sekarang ini agak mewah namanya tumpeng, takir, tumbuh, tumpeng. Itu semuanya karena disembahkan kepada Tuhan mereka itu Tuhan yang baik namanya Tuhan, yang jelek namanya hantu, kan gitu. Nah, dalam prosesi tersebut pas ada pemanggilan kan gitu, dipanggil supaya dinegosiasi nggak ganggu. Maka di dalam Islam diujubno sama mutin, didoakan, dibaca-bacakan zikir Al-Quran supaya mereka tidak nganggu. Makanya selamatan itu adalah prosesi negosiasi antara manusia dengan roh leluhur supaya nggak saling mengganggu. Itu negosiasi, dinego dengan panganan. Panganan itu kalau ditakir biasanya kasih lombok, bawang putih, bawang merah, sama telur. Cuman telurnya dulu sering ente colong. Nah kalau yang gede tumpeng, itu wadahnya tumbuh, bentuknya mengerucut, sama seperti gunungan mengerucut. Kenapa? Karena pada akhirnya pada manusia alam ini tidak ada sama sekali. Yang ada adalah ini Brahman. Cuman Brahman ini memancarkan sinar, pancarannya itulah nanti terciptanya makhluk dari cahaya-cahaya itu, yang namanya cahaya Atman. Ini ajaran Vedanta. Nah, Atman ini nanti akan kembali kepada cahaya aslinya. Dalam proses kembali ini melakukan samsara, tirakatan, banyak bertapa, mendekatkan diri kepada ini dayangan, supaya dia tidak tersesat kembalinya. Itu kan ajaran mereka. Nah, kalau kita takarrub kepada Allah, yang tadi ajaran wali apa? Menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, amar ma'ruf nahi mungkar, bersikap sayang kepada kaum muslimin, bersikap wala kepada sesama kaum muslimin, barok kepada musuh-musuh Islam. Itu sudah pas banget. Terus kemudian akhlak mulianya kepada sesama kaum muslimin secara umum, kepada sanak famili, kepada tetangga. Ini tadi sudah disampaikan lengkap. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi? Ya. Kenapa? Iya, memang wayang itu mencoba untuk dimasukkan oleh Sunan Kalijogo sebagai sarana dakwah. Tapi ditolak oleh Sunan Giri. Makanya pembukaan pemakaian Masjid Demak itu diusulkan oleh Sunan Kalijogo untuk diadakan pertunjukan wayang kulit. Tetapi di situ ditolak mentah-mentah oleh Sunan Giri bahwa patung itu adalah haram dan musik itu adalah haram. Makanya akhirnya kata mereka diakali sama Sunan Kalijogo, wayang itu supaya nggak persis seperti manusia. Makanya bentuknya manusia enggak, terus apa juga hewan juga enggak. Itu bentuknya pun pipih, matanya cuma satu, karena kalau manusia kan matanya berapa? 2, nggak bentuknya utuh.
itu asli wayang. Cuman muncul beberapa wayang bid'ah, wayang golek, ya. Karena menyelisih ajaran murni wayang. Ini itu wayang itu pipi satu sebelah dan matanya satu. Makanya kalau ada orang yang punya cuma anak satu, anak semata wayang. Nah kalau sekarang ada wayang matanya dua, itu bid'ah udah. Itu menyelisih sunnah wayang. Apalagi wayang-wayang yang lainnya. Memang bentuk wayang itu banyak sekali. Ya. Bentuk wayang itu banyak sekali. Tapi aslinya adalah dulu itu wayang itu kembar. Jadi awalnya, Pak, wayang itu tidak terpisah. Dulu itu digambar di kembar. Ya, manjang itu gambar aja. Cuman yang membentuk sendiri itu yang jadi lakon aja. Cuman akhirnya semuanya itu dipisah jadi satu. Nah, dulu yang nonton wayang itu di sebelahnya, tidak di belakangnya dalang. Itu. Kenapa? Makanya di atas itu diletakkan lampu apa itu namanya? Lampu yang pakai gas itu, pakai minyak tanah apa? Petromak. Itu. Karena kalau dilihat dari kembar itu seperti matahari. Gunung persis. Jadi melihat dari sebelahnya itu dan ini tipis itu memang betul-betul hidup. Seakan nggak ada orang. Itu. Dalang itu namanya apa? Jangan disingkat ya, kadal sama walang. Itu dalang, enggak. Dalang itu mereka yang memainkan peran daripada wayang-wayang itu semua. Makanya dalang ini memang manusia super multi talenta dan juga multi cerdas. Karena dia bisa menghafal semua perilaku wayang. Dan meniru semua suara wayang. Itu. Dan bahasa pewayangan itu nggak gampang. Gitu. Kemudian nanti ada cantrik. Cantrik itu kemudian dipakai santri. Makanya kenapa orang yang belajar di pondok itu namanya santri-cantri? Karena sebentar lagi bisa mengganti dalang. Kalau di pondok bisa mengganti kiai. Makanya peran kiai di pondok itu mirip seperti resi di tengah Hindu Buddha, mandala. Jadi titahnya kiai itu nggak bisa dibantah. Mereka itu memiliki otoritas yang kuat, nggak bisa diotak-atik. Itu kiai. Makanya antara aturan dengan sekarang ini pikiran kiai menyatu. Makanya pondok-pondok itu nggak punya ADART, nggak punya visi misi tujuan kecuali pondok modern. Kalau pondok tradisional itu apa kata kiai itu sudah menjadi aturan pondok. Apa yang menjadi titah kiai itu sudah menjadi jalannya pondok. Ya. Kiai ngomong A, ya A. Kiai ngomong B, B. Gitu. Dan nggak ada rap, anggaran dan yang lainnya. Pokoknya uang itu semua uang dipegang bunyai yang mengeluarkan kiai. Bangun, pondok. Nggak bangun, kan gitu. Nanti digaji, nggak digaji ya sudah. Sami'na wa ta'na. Gitu. Besaran SPP juga lillahi ta'ala. Yaitu apa? Yang penting santri itu bisa bayar. Nggak bayar ya sudah. Nggak mampu ya sudah. Tuh. Ini kehidupan pondok pesantren. Allah. Nah, tentang masalah kaitannya dengan problematika pernah rame ya tentang masalah wayang kulit itu haram atau tidak. Itu bukan
Ustadz fulan-fulan yang mengharamkan. Sunan Giri sendiri mengharamkan. Makanya ketika ada salah satu ustadz kita dibully habis-habisan karena wayang, saya merilis satu podcast, saya jelaskan tentang sejarah perwayangan sampai akhirnya bagaimana perdebatan sengit antara Sunan Kalijogo dengan Sunan Giri, apalagi Sunan Bonang menolak mentah-mentah. Karena aslinya ajaran Wali Songo itu berdagang alat musik itu haram. Itu. Cuman kesini akhirnya dikait-kaitkan dengan Islam. Aslinya Pak, wayang, karawitan dan yang lainnya itu adalah berasal dari keraton, bukan dari pesantren dan kaum santri. Makanya keraton itu mengembangkan karawitan, wayang-wayangan, terus kemudian kesenian, tarian dan yang lainnya. Kalau pondok pesantren apa? Mengembangkan pesantren, baca kitab kuning, ya. Ya paling banter kalau ada musiknya itu hadrohan itu, ya. Yang pakai itu rebana itu. Kalau dalam bahasa Jawa Timur terbang. Terbang itu bukan ini itu. Ini soal kaitannya dengan asal usul wayang kulit, ya. Jadi wayang kulit itu timbul dikait-kaitkan dengan Islam kalau itu benar di akhir periode kewalian, tidak di awal-awal. Dan tampak sekali dari buku ini tidak ada kait-mengkait dengan wayang kulit. Begitu juga Handbook Van Bonang. Semua ilmiah dan semua berasal dari Al-Quran dan Sunnah. Wallahu a'lam. Baik, kita istirahat dulu dan nanti kita akan mulai lagi. Subhanakallah, hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa sallallahu ala Muhammad wa ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.